Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana R, nomor induk mahasiswa 0513191900 dari kelas 3E, program studi budidaya tanaman hortikultura. Baik, video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint saya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko. Untuk lebih lanjut, silahkan simak video saya berikut. Pada bab pertama yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Bagian A, konsep dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan agribisnis pada akhirnya dikelola oleh sumber daya manusia. Bagian B yaitu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Kemudian bagian C, perencanaan sumber daya manusia. Forecasting adalah teknik perencanaan sumber daya manusia secara ilmiah. Artinya bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dan data informasi. Bagian D, rekrutmen agribisnis. Rekrutmen agribisnis terbagi atas dua fase. Yang pertama, untuk memonitor perubahan lingkungan, kemudian selanjutnya untuk menyebarkan pada pelamar potensial bahwa ada lowongan pekerjaan menarik mereka untuk kesempatan itu. Kemudian bagian E, seleksi SDM. Proses seleksi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memilih karyawan terbaik. Bagian F yaitu penempatan dan orientasi. Penempatan merupakan penugasan kembali dari seseorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Kemudian orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Bagian G yaitu pemeliharaan dan pengembangan sumber daya manusia agribisnis. Pemeliharaan sumber daya manusia pada dasarnya untuk memperhatikan dan juga mempertimbangkan secara seksama hakikat manusianya. Manusia memiliki persamaan di samping perbedaan. Manusia mempunyai kepribadian, mempunyai rasa, karya, karsa, dan cipta. Manusia mempunyai kepentingan, kebutuhan, keinginan, kehendak, dan kemampuan, dan manusia juga mempunyai harga diri. Kemudian pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu. Pada bagian H yaitu kompensasi. Adapun terminologi kompensasi yaitu yang pertama gaji dan upah, kemudian fasilitas, kemudian insentif, kemudian tunjangan. Bagian I, beberapa kasus dalam manajemen SDM agribisnis. Yang pertama komoditas padi dan beras. Kemudian bagian B, komoditas hortikultura. Bagian C yaitu komoditas palawija. Bab 2 yaitu manajemen risiko. Bagian A, pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Bagian B, manfaat manajemen risiko. Yang pertama, menjamin pencapaian tujuan. Yang kedua, meminimalkan kemungkinan bangkrut. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan yang keempat, memberikan keamanan pekerjaan. Bagian C, pengertian resiko dan ketidakpastian. Resiko merupakan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga resiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut. Sedangkan ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan oleh pebisnis selaku pengambil keputusan. Bagian D yaitu tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap setiap alternatif. Yang keempat, memutuskan suatu alternatif. Yang kelima, melaksanakan alternatif yang dipilih. Dan yang keenam, mengontrol alternatif yang dipilih. Bagian E, yaitu sikap dan karakter pengambil keputusan. Sebuah gaya perilaku dan sikap pengambil keputusan berfokus pada hubungan lebih dari tugas. Ini mengevaluasi perasaan orang lain sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan mereka. Bagian F, alat-alat analisis risiko. Yang pertama yaitu Basis Risk Management Facilitation Method. Kemudian yang kedua, Failure Mode Effect Analysis atau FMEA. Yang ketiga, Failure Mode. Bagian G,
Jenis dan cara meminimalkan resiko agribisnis. Adapun cara mengatasi dan meminimalkan resiko agribisnis yaitu yang pertama, menulis rencana bisnis atau bisnis plan. Yang kedua, membuat perencanaan manajemen risiko. Yang ketiga, mengikut rencana yang telah dibuat. Yang keempat, melatih karyawan. Yang kelima, selalu memperbarui strategi penanganan. Keenam, melakukan riset pasar. Yang ketujuh, cari informasi tentang prospek bisnis yang dijalankan. Yang kedelapan, analisa tingkat kebutuhan konsumen. 9, menyesuaikan modal usaha sesuai dengan kemampuan. Dan yang terakhir, memiliki sebuah aplikasi manajemen. Baiklah, jadi itulah tadi sedikit video singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.